Nah, baik Wahida, seperti pembicaraan kita sebelumnya, kamu telah menyadari bahwa nilai atau IPK itu bukan ukuran utama dari penghargaan diri. Nah, jika kamu ingin tetap lebih tenang, tetap lebih semangat, kira-kira apa langkah kecil yang bisa kamu ambil untuk tetap memperkuat perasaan itu? Saya ingin coba belajar dengan tenang, Kak, karena saya ingin menikmati prosesnya, tidak ingin terus-menerus membandingkan diri saya dengan orang lain. Wow, itu ya langkah yang sangat bagus ya. Nah, menurut kamu untuk menjadikan itu sebagai kebiasaan baru, kira-kira apa yang dapat kamu lakukan secara nyata dalam minggu ini? Saya ingin coba membuat jadwal belajar yang seimbang. Tidak perlu saya melakukannya lama, tapi saya tetap rutin melaksanakannya. Misalnya 2 jam untuk belajar, lagi istirahat sebentar, dan juga saya ingin membuat catatan apa yang saya pahami pada setiap harinya supaya saya bisa tahu perkembangan saya. Menarik sekali, jadi kamu ingin mengukur hasil bukan dari nilai, tetapi seberapa banyak kamu belajar dan berkembang ya? Ya Kak, jadi saya mau mengubah fokusnya lebih ke proses yang saya jalani, bukan pada hasil akhir. Nah, itu contoh inisiatif yang sangat positif. Supaya langkah kamu lebih terarah, bagaimana kalau kita tetapkan satu tujuan kecil yang ingin kamu capai dalam 1 minggu ke depan. Tujuannya saya ingin belajar lebih tenang tanpa panik memikirkan nilai IPK saya, dan saya juga ingin tidur lebih nyenyak tanpa terus-menerus memikirkan nilai. Bagus sekali, itu tujuan yang realistis dan bisa diukur. Nah, sekarang jika rasa cemas muncul lagi di tengah-tengah proses itu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan berhenti sejenak, menarik nafas, lalu mengingat kembali tujuan saya untuk berkuliah, dan juga mengingat bahwa orang tua itu tidak pernah menilai saya dari nilai atau angka yang saya dapatkan, tapi dari proses yang saya jalani. Wahida, itu adalah self-enforcement yang sangat baik. Kamu sudah mulai bisa menguatkan diri kamu sendiri. Bisa dibilang kamu sudah mempunyai 3 langkah utama. Yang pertama itu kamu sudah mulai bisa mencatat hasil harian belajar kamu, dan kamu sudah bisa membuat jadwal belajar kamu dengan realistis, serta kamu bisa menenangkan diri kamu jika rasa cemas itu datang lagi. Ya Kak, saya akan mencoba untuk lebih konsisten lagi. Nah, itu artinya kamu sudah mulai mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab pribadi untuk mengelola perasaan. Nah, saya ingin kamu percaya bahwa langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan membawa dampak yang besar. Terima kasih Kak, rasanya sekarang saya mulai punya arah lagi. Nah, baik, saya sangat senang mendengarnya. Nah, minggu depan itu kita akan bahas bagaimana hasil percobaanmu. Nah, jika kamu berhasil melakukan rencana tersebut, kita akan lanjut ke strategi yang berikutnya. Baik Kak, saya akan coba menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Baik, saya percaya kamu mampu, karena yang terpenting itu bukan seberapa cepat kamu untuk berubah, tapi seberapa tulus kamu untuk berproses. Iya Kak, terima kasih banyak atas dukungannya. Baik Wahida, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, bagaimana perasaan kamu setelah melalui proses pembicaraan kita mulai dari awal sampai sekarang? Jujur Kak, sekarang saya merasa jauh lebih tenang dibandingkan dengan dulu. Saya selalu merasa gagal. Saya juga belajar untuk menerima diri saya sendiri. Saya sadar bahwa yang penting itu adalah usaha dan proses. Luar biasa Wahida, karena itu merupakan perubahan yang sangat berarti. Nah, menurut kamu apa hal yang paling berharga yang kamu pelajari dari sesi-sesi kita sejauh ini? Saya belajar untuk tidak menjadikan nilai IPK itu sebagai tolak ukur diri. Saya juga belajar untuk menghargai usaha saya, bukan hanya hasil akhir. Bagus sekali ya. Jadi kamu sudah mampu mempersonalisasikan masalahmu, menemukan maknanya, lalu mengubahnya jadi motivasi untuk bertindak. Karena itu merupakan langkah besar dalam proses konseling. Ya Kak, sekarang saya juga lebih berani untuk mulai berubah secara pelan-pelan. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tahap akhir konseling, artinya kamu sudah mulai mampu
untuk mengelola pikiran dan perasaan kamu secara lebih mandiri. Nah, untuk tindak lanjutnya saya ingin kamu untuk tetap melanjutkan rencana belajar yang telah kamu buat tadi sambil mencatat setiap kemajuan yang kamu rasakan. Baiklah, saya akan melakukan itu. Dan jika suatu saat nanti kamu kembali merasa cemas dan masih ragu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menenangkan diri, menarik nafas, lalu akan mengingat kembali tujuan saya. Dan mungkin jika masih terasa berat, saya akan cerita ke orang tua saya atau teman-teman terdekat saya supaya saya tidak memendamnya sendiri. Bagus sekali Wahidah, itu menunjukkan kamu sudah punya kesadaran dan mekanisme coping yang sehat. Saya benar-benar bangga dengan perkembanganmu. Terima kasih Kak, saya juga senang karena merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sama-sama. Ingat, proses belajar itu sangat panjang dan setiap langkah kecil itu tetap berarti. Saya ingin kamu tetap melanjutkan kebiasaan positif tersebut. Dan jika kamu nantinya ingin sesi lanjutan, saya selalu siap membantu kamu. Baik Kak, terima kasih banyak atas bimbingannya. Sama-sama Wahidah, saya sangat menghargai keberanianmu untuk terbuka dan bertumbuh. Nah, sekarang mari kita akhiri sesi hari ini dengan keyakinan bahwa kamu dapat melangkah ke depan dengan tenang dan penuh kepercayaan diri. Ya Kak, terima kasih, saya akan berusaha. Terima kasih Kak.